Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama Teteh Lisa Islami. Di sini Teteh akan mengajak kalian untuk mempelajari salah satu teks yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Teks apa itu? Ya, teks deskripsi. Pernahkah kalian mendengar ataupun membaca tentang teks deskripsi? Pernahkah kalian menonton salah satu tayangan televisi yang menayangkan tentang keindahan Indonesia dengan pemaparan yang menarik? Nah, itu merupakan contoh dari teks deskripsi. Nah, teks deskripsi dapat ditemukan dalam buku-buku yang berisi tentang informasi perjalanan, kemudian dalam film, kemudian dalam cerpen ataupun novel, dan dalam program televisi yang menayangkan tentang perjalanan. Untuk itu, kalian harus menguasai dua kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, kemudian tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni daerah yang kalian baca ataupun kalian dengar. Kemudian untuk selanjutnya 4.1, menentukan isi dari teks deskripsi objek. Ya, yang tadi ya, tempat wisata dan lain sebagainya yang kalian dengar ataupun yang kalian baca. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian dari teks deskripsi, kemudian ciri-ciri dari teks deskripsi, kita mencoba identifikasi terlebih dahulu dari 3 teks yang akan Teteh tampilkan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa download di description box yang akan Teteh cantumkan di bawah, oke? Baik, apakah kalian sudah membaca ketiga teks deskripsi yang telah Teteh bagikan? Mari kita identifikasi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang berarti menggambarkan atau memberikan ataupun merincikan sesuatu hal. Nah, dari segi istilah ini, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra, yaitu melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citraan penulisnya. Nah, dari ketiga teks deskripsi yang telah Teteh tampilkan, yang pertama ada Pantai Ora, surga tersembunyi di Maluku. Nah, dalam teks tersebut dijelaskan tentang salah satu pantai yang berada di Maluku yang disebut sebagai surga tersembunyi karena keindahannya. Nah, yang kedua, ada teks yang kedua yaitu tentang Rumah Gadang Nan Elok. Itu judulnya. Itu menjelaskan salah satu rumah tradisional yang ada di Minangkabau. Dan itu dijelaskan mengapa bangunan tersebut berbentuk seperti itu. Kemudian pada teks yang ketiga ada judulnya Merak Hijau yang Memesona. Nah, teks tersebut menjelaskan atau mendeskripsikan tentang salah satu burung, yaitu burung merak. Mengapa burung merak itu mempesona? Nah, dari ketiga teks tersebut kita dapat memberikan kesimpulan, yaitu tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, ataupun peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, mari kita identifikasi tentang ciri, kemudian tujuan dan isi dari teks deskripsi. Yang pertama, ciri dari objek teks deskripsi. Nah, objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi bersifat khusus. Misalnya, kita lihat ketiga teks yang telah Teteh bagikan tadi. Teks yang pertama menjelaskan tentang salah satu pantai yang ada di Maluku, yaitu Pantai Ora, ya. Hanya menjelaskan tentang Pantai Ora saja. Jadi itu secara khusus menjelaskan tentang Pantai Ora. Kemudian pada teks yang kedua ada rumah tradisional di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tentang
rumah gadang yang berada di Minangkabau. Itu dijelaskan secara spesifik atau secara khusus tentang rumah yang berada di Minangkabau, yaitu rumah gadang saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada teks tentang burung merak. Dijelaskan hanya tentang satu burung saja, yaitu burung merak beserta keistimewaannya. Yang kedua, ciri tujuan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret atau senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan, jadi seakan-akan merasakan, mendengarkan atau mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang ketiga, ada ciri isi dari teks deskripsi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Ya, misalnya dalam contoh teks yang pertama ataupun yang kedua yang kedua saja tentang rumah gadang nan elok. Yang pertama, bagian yang dijelaskan yang pertama yaitu rumah gadang berbentuk segi empat yang mengembang ke atas. Lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Jadi diperinci bagian-bagiannya. Nah, isi dari teks deskripsi juga menjelaskan secara konkret atau secara nyata. Penggambaran secara nyata itu seperti apa sih, Kak? Nah, misalnya nih dalam teks yang pertama saja, Pantai Ora. Nah, Pantai Ora memiliki panorama yang sangat indah. Katanya indah ya. Mengapa indah? Pasirnya yang putih bersih. Nah, ada kata-kata atau istilah-istilah khusus. Pasir putih bersih. Nah, kemudian air laut yang biru jernih. Jadi kita dapat membayangkan biru yang jernih itu seperti apa. Kemudian, oh pasirnya putih seperti apa. Kemudian ada juga keindahan pantai ini semakin memesona dengan deretan pohon kelapa hijau dengan daunnya yang melenggok-lenggok ke kiri dan ke kanan bagaikan penari yang gemulai. Nah, itu dikonkretkan atau seperti dibuat nyata. Nah, sehingga kita terbayang bagaimana sih penggambaran dari laut Pantai Ora. Nah, pasirnya putih bersih, kemudian airnya biru jernih, kemudian di pinggirnya ada pohon-pohon yang melambai-lambai, itu pohon kelapa yang melambai-lambai. Kita itu di dalam otak kita tergambar, benar atau tidak? Ya. Kemudian isi dari teks deskripsi itu bersifat personal dan dengan menggunakan kata-kata yang emosinya kuat seperti ombak menggempur, kemudian kemolekan pantai, kemudian ibuku yang tangguh, kucingku yang lucu. Itu berdasarkan emosi si penulis ataupun si pendeskripsi. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan personalnya si pendeskripsi ataupun penulis, seperti itu. Baik adik-adik, terima kasih telah menyimak apa yang Teteh sampaikan. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam belajar dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari sama-sama ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk mempelajari struktur dan kaidahnya, kalian bisa menyimak video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.